Halo adik-adik semuanya, tentunya masih bersama Kak Happy. Dan kali ini Kak Happy tidak sendirian, karena Kak Happy sudah ditemani oleh Bapak Dika Setiawan selaku koordinator sekolah di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Dan pastinya juga ada Sobat Binjil dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, yaitu Adik Laurinda Sali. Hai Sally. Dan juga Bapak Dika Setiawan selaku koordinator sekolah di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Dan pastinya Bapak dan juga Sally pada kesempatan kali ini Kak Happy akan bertanya-tanya gitu ya seputar SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta nih. Tentunya dari Bapak Dika terlebih dahulu. Nah, Pak Dika, kalau misalkan boleh tahu, kita kenal SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta sudah dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja, tapi juga masyarakat luas yang ada di Indonesia. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Pak cara membangun citra yang baik tentunya untuk masyarakat luas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Ada tips dan triknya nggak sih yang selama ini sudah dilakukan oleh SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta? Baik Mas Happy, terima kasih. SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta telah membersamai masyarakat di kota Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan terlebih masyarakat dunia, karena kita sudah berjalan kurang lebih 66 tahun. Wow, 66 jadi cukup tahun. Lama ya. Tentu banyak masyarakat yang sudah mengenal SD Muhammadiyah Sapen, yaitu yang pertama, SD Muhammadiyah Sapen terkenal dengan sistem disiplinnya, baik disiplin religiusitasnya, disiplin waktu belajarnya, bahkan disiplin terkait dengan prestasinya. Terakhir, kafilah SD Muhammadiyah Sapen itu melaksanakan Olimpiade Ahmad Dahlan yang ada di Bandung. Dari siswa-siswanya, kemudian Bapak Ibu gurunya, alhamdulillah dari sekian peserta perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta, kita alhamdulillah memborong prestasi. Karena kurang lebih ada 67 peserta didik ditambah 17 Bapak Ibu guru yang ikut serta Olimpiade tersebut, dan alhamdulillah pulang membawa medali yang sangat luar biasa, mengharumkan nama sekolah. Dan mungkin ini jadi kita membangun citra di masyarakat dengan satu prestasi. Dengan prestasi luar biasa. Perlu di-highlight Sobat Binjil, penuh prestasi. Jadi untuk Sobat Binjil dimanapun Sobat Binjil berada yang mungkin masih TK gitu ya Pak ya, boleh langsung saja mendaftarkan dirinya dan juga ayah bundanya, yaitu di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Nah, kali ini Pak Diki juga tidak sendirian gitu ya. Sudah ditemani oleh salah satu peserta didik di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, ada Laurinda Shelly. Betul ya namanya ya? Oke, Shelly, bagaimana sih perasaannya selama Shelly bersekolah di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta ini? Bahagia kah? Atau seperti apa perasaannya? Bahagia. Terus? Punya banyak teman. Itu di SD Sapen itu seru banget. Bisa diceritakan nggak keseruan di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta itu seperti apa? Belajarnya, bermainnya, sholatnya juga. Masya Allah. Terus guru-gurunya di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta ini kayak gimana sih Shelly? Baik. Terus selalu mendampingi Shelly gitu? Iya ya pastinya ya. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Pak, untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah diterapkan oleh SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta ini seperti apa nih Pak? Iya, yang pertama tentu pembiasaan disiplin ya, karena kita punya jam belajar sendiri yang berbeda dengan sekolah yang lain. Mungkin untuk anak-anak itu jam belajarnya mulai pukul 06.40 sampai kalau kelas 1-2 itu setelah sholat duhur, kemudian kelas 3-4 itu sampai pukul 13.30, kemudian kelas 5-6 sampai pukul 14.
Belum lagi dengan bapak ibu gurunya, itu pembiasaannya, kedisiplinannya, satu itu pukul 06 itu sudah harus sampai sekolah. Masya Allah, Jadi, pukul 06 iya. sudah sampai Untuk bapak sekolah. ibu guru pukul 06 sudah sampai sekolah. Sedangkan untuk bapak kepala sekolah itu 05.30 sudah sampai. 05.30. Mungkin ini yang tidak dimiliki oleh Iya. sekolah yang lain. Iya, Karena iya, iya. kita harus melakukan lebih. Itu pembiasaan yang pertama, disiplin. Iya. Pembiasaan yang kedua, pembiasaan terkait dengan ibadah 5 waktu. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya itu selalu. Karena kita punya namanya buku kegiatan harian siswa. Oke. Yang setiap hari anak-anak itu mengisi di situ. Dan nanti setiap hari pula Bapak Ibu guru wali kelas akan memantau ibadahnya. Ibadah 5 waktunya. Kemudian juga akan memantau bacaan Al-Qur'annya. Ini saya kira luar biasa. Okay? Jadi kita ingin membiasakan anak-anak baik di rumah maupun di sekolah selalu 5 waktunya tidak boleh ketinggalan. Kemudian pembiasaan yang lainnya yaitu membaca Al-Qur'an. Selain membaca Al-Qur'an juga anak-anak dibekali untuk hafalan. Maka sekolah punya target siswa yang lulus dari SD Muhammadiyah Sapen minimal harus menghafal 1 juz, Masya yakni Allah. juz 30. Juz Dan 30. alhamdulillah tiap tahun selalu terrealisasi anak-anak kita sebagian besar insya Allah hafal juz 30. Juz 30, Masya Allah, luar biasa. Kalau boleh tahu untuk Shelly sendiri, Shelly kelas berapa kali ini? Kelas 4. Kelas 4 gitu. Salah satu yang diikuti Shelly apa nih untuk pembiasaannya di SD Muhammadiyah Sapen? Mungkin Shelly ikut ekstrakurikuler apa gitu di SD Muhammadiyah Sapen? Ekstrakurikulernya itu tuh ada kiroah, terus broadcasting Oke, juga. broadcasting juga. Nah, ngomong-ngomong tentang broadcasting, di broadcasting sendiri, Shelly diajari oleh guru siapa aja? Ada Kak Lala Mm-mm. sama Kak Zuli. Kak Yuli diajarkan apa saja? Presenter atau seperti apa? Diajarkan MC, Oke, MC. presenter, Heeh. Terus apa lagi? Pasti diajarkan untuk berbicara di depan umum ya, betul ya? Terus habis itu untuk yang bagaimana nih perasaannya untuk Shelly sendiri ketika mengikuti salah satu ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Sapen, yaitu broadcasting ya? seru. Mm-mm. Seneng banget pas ikut itu tuh karena bisa belajar juga Oke. dan Mm-mm. masuk TV. Oke, masuk TV. PD-nya tambah nggak? Tambah. Oke, luar biasa, mantap. Dan pastinya Bapak dengan adanya salah satu ekstrakurikuler broadcasting gitu ya. Nah, ini sudah berapa lama sih Pak untuk bekerja sama dengan Jogja Broadcast Learning sendiri Pak? Ya, untuk broadcasting ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Dari awal berdirinya Ekstra Broadcast ini sudah langsung menggandeng ya. Jadi sudah sangat lama saya kira. Bahkan di beberapa stasiun televisi kita sering mengadakan pentas seperti ini. Memang tujuannya satu, membangun karakter berani. Nah, betul. Ya, berani. Dan tadi kita lihat bersama bagaimana anak-anak kecil ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 berani menampilkan sesuatu. Tidak takut salah. Ya. Tidak takut salah, yang penting Betul, itu. betul, oke? betul, Jadi betul. anak-anak yang pertama harus berani, tidak takut salah dan pantang menyerah. Betul. Itu yang kita tanamkan. Oke? Jadi dengan kerjasama yang sudah cukup lama ini, alhamdulillah kita bisa tiap tahun paling enggak menampilkan penampilan anak-anak di stasiun televisi yang ada, salah satunya di ADTV gitu ya. Seperti Tentunya melalui Bintang Cilik. Betul. Nah, kalau misalkan tadi berbicara mengenai menumbuhkan karakter, tentunya menumbuhkan karakter yang berakhlakul karimah nih Pak. Bagaimana sih Pak untuk pembiasaan yang telah dilakukan oleh SD Muhammadiyah Sapen untuk menumbuhkan karakter berakhlakul karimah itu sendiri? Baik. Setiap pagi anak-anak sebelum masuk ke kelas, biasanya Bapak Ibu guru selalu menunggu di depan gerbang ya, untuk satu, menanamkan anak-anak, memastikan anak-anak ketika ketemu Bapak Ibu gurunya harus mengucapkan salam. Yang kemudian yang kedua selalu mengucapkan salam. Dan yang ketiga, ketika anak-anak ini berjalan melewati Bapak Ibu gurunya tidak lupa langkah sopan santunnya dengan sedikit
menundukkan tubuhnya untuk bisa melewati. Jadi itu. Yang kedua, dari segi bahasa. Ketika berucap, bagaimana kita bekali anak-anak ketika berbicara dengan bapak ibu guru atau orang tua, harus dengan ucapan-ucapan yang baik. Pun demikian ketika berbicara dengan teman-temannya, harus mengucapkan dengan ucapan yang baik. Ketika memanggil temannya nih, pun demikian kita bekali. Tidak boleh anak-anak memanggil temannya itu dengan panggilan nama orang tuanya. Ini kebanyakan nih di beberapa sekolah itu sekarang sudah marah ini. Anak-anak yang manggil temannya itu dengan panggilan orang tuanya. Dan ini saya kira tidak bagus. Karena mungkin merasa anak ini merasa dipermalukan seperti itu, dan ini kita hindari seperti itu. Masya Allah. Itu beberapa pembiasaan yang kita tanamkan supaya anak-anak betul-betul menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Seperti itu. Baik dengan orang tua, bapak ibu gurunya, dengan temannya, dan dengan siapa saja. Dengan siapa saja seperti itu. Itu salah satu pembiasaan yang begitu luar biasa nih, Sobat Binjil dimanapun Sobat Binjil berada gitu ya. Pembiasaan-pembiasaan untuk menumbuhkan karakter yang berakhlakul karimah tanpa pembulian, tanpa perundungan yang telah diterapkan oleh SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Nah, kemudian Bapak, tentu SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta mempunyai program yang luar biasa banyaknya. Kalau boleh tahu, boleh dong Pak diceritakan program unggulan di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta ini apa saja? Baik. Untuk program unggulan di SD Muhammadiyah Sapen, kita memiliki komitmen dengan sekian banyak peserta didik, ada sekian banyak potensi anak yang harus kita kembangkan. Maka program unggulannya salah satunya yaitu kita ingin mengembangkan banyak potensi anak, multiple intelligence anak yang harus kita kembangkan melalui ekstra-ekstra. Tadi sudah disebutkan Ananda, ada ekstra podcast, ada kiroah, ada tahsin. Bahkan kita memiliki kurang lebih 37 item ekstra. Itu unggulan kita. Yang mana anak-anak bisa menyalurkan potensi sesuai dengan yang mereka miliki, sesuai dengan potensi yang ada. Tadi kita lihat ada yang nari, itu pun ada ekstra nari. Kita lihat tadi anak-anak bisa luar biasa ya, actingnya itu ada podcastnya, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan ada olimpiade matematika, IPA, itu ada ekstranya, ada sains. Dan kita memang SD Muhammadiyah Sapen ingin mengembangkan tidak hanya satu ranah, tapi banyak ranah. Tidak hanya afektif, tapi kemudian psikomotor dan yang lainnya juga. Jadi ada kecerdasan kinestetik dengan tarinya, dengan olahraganya, masih banyak sekali. Kalau kami ceritakan satu persatu kelihatannya tidak akan sampai cukup besok ya Pak ya. Betul. Dan itu alhamdulillah. Keseriusan sekolah untuk membuat program ini alhamdulillah. Jadi untuk tahun ajaran depan 2025 indennya alhamdulillah hampir terpenuhi. Masya Allah. Inden ya. Indennya. Sedangkan untuk yang 2024 itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi dan indennya jadi belum sampai dibuka 2024. sudah terpenuhi. Sedangkan indennya itu sudah hampir terpenuhi. Ini alhamdulillah, ini kan berkah dari keseriusan kita sekolah untuk mengembangkan anak-anak. Jadi kami memang punya prinsip bahasanya tidak boleh bermain dengan yang namanya anak. Anak itu harus kita betul-betul didik dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dika Setiawan dan juga Shelly yang sudah berbagi keceriaannya penuh kejutan di Binjil, Bintang Cilik pada edisi kali ini. Terima kasih Bapak, semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan. Dan juga Shelly, tetap semangat, tetap menumbuhkan prestasi yang pastinya nanti bisa menorehkan prestasi untuk SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Baik Sobat Binjil, dimanapun Sobat Binjil berada, tentu saja tadi sudah kita dengarkan perbincangan hangat dari koordinator sekolah SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, yaitu Bapak Dika Setiawan dan juga Laurinda Shelly, salah satu peserta didik yang ada di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Luar biasa bukan? Tentunya program-program unggulan yang ada di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, bahkan juga di tahun 2025 juga sudah terpenuhi untuk peserta didik yang tentunya menjadi calon peserta didik baru di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Dan tentunya adik-adik semuanya jangan lupa untuk saksikan terus Binjil, Bintang Cilik Adi TV Yogyakarta. Akhir kata, saya Kak Happy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.